Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur kepada Allah sekali lagi atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita sungguh-sungguh memohon kepada Allah bekal nikmat ini menjadi sarana buat kita agar sisa hidup kita selalu menjadi ziyadatan li fi kulli khair, tambahan kebaikan dan tambahan kebaikan, dan mudah-mudahan kita bisa menyambut ajal kita sebagai orang yang dipilih menjadi orang-orang yang husnul khotimah insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak henti-hentinya kita dan tidak capek insya Allah bibir ini terus dibasahi dengan zikrullah dan juga salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk dipilih oleh Allah menjadi orang yang dimudahkan untuk mengikuti risalahnya, sehingga kita meninggal dalam kondisi di atas risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbahagia kita insya Allah, pagi ini kita masih dipertemukan oleh Allah di majelis yang mudah-mudahan Allah cintai, Allah sayangi, Allah rahmati insya Allah, dan kita mendapatkan rahmat di sepanjang kajian kita subuh ini insya Allah. Kita masih ingat, kita isti'anah kepada Allah, meminta kepada Allah agar dimudahkan di dalam semua peribadahan. Mudah-mudahan tadi sebelum subuh juga kita sudah menegakkan sebagian malam lailan tawila, syukur-syukur agak panjang, menjadi malam-malam yang dipenuhi dengan sholat dikala sementara orang lain sedang tidur, yang dengan itu kata Rasulullah tadkhulul jannata bisalam, kata Rasulullah, maka orang yang demikian akan dimudahkan masuk surga bisalam, dengan keselamatan, dengan mudah, dan diberi selamat oleh para malaikat insya Allah. Dan itu tidak lain kesolehan yang diperoleh diantaranya dengan menegakkan sholat. Sebagaimana kita sedang belajar fikih tentang sholat, maka sekali lagi memotivasi diri kita agar terus mengedepankan sholat di atas ibadah-ibadah yang lain menjadi sangat penting, sangat penting. Karena hati kita berubah-ubah, yasid wa yangkus, iman kita itu bertambah dan berkurang. Hari ini istri saya ikut. Jadi beliau ditanya kenapa ikut, karena saya ingin dapat rahmatnya, rahmat dari duduk di majelis. Tadi malam juga ikut. Ibu-ibu kalau mau belajar tahsin boleh sama beliau insya Allah, karena beliau pengajar tahsin. Di antara tujuannya adalah mengambil rahmat. Meskipun beliau duduk di rumah mendengarkan saya juga bisa, tetapi mendapatkan rahmat itu hanya seperti ini. Majtama'a qauman fi baiti min buyutillah. Jikalau sekelompok orang, tidaklah sekelompok orang duduk di sebuah majelis, kemudian yajluna kitaballahi, membahas tentang kitab-kitab Allah, wa yatadarusuna bainahum, di antara mereka saling mengingatkan tentang agama ini, maka nazzalat alaihumus sakinah, akan diberikan kepada mereka ketentraman, wa ghasiyatuhum rahmah, rahmah, akan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi ini penting buat kita nggih. Kemudian wahafathumul malaikah, malaikah meliputi kita insya Allah, mengangkat doa-doa kita kepada Allah. Wa dzakaruhumullahu fiman indah, dan Allah bangga-banggakan kita di atas makhluknya yang mulia. Masya Allah. Kita mungkin bisa belajar di YouTube, kita bisa belajar di Google, tapi tidaklah akan mendapatkan rahmat sebagaimana duduknya seseorang di dalam majelis seperti ini. Maka tadi malam ada diskusi yang menarik di salah satu masjid. Beliau mengatakan, kami sesepuhan sesungguhnya awal belajar dengan Ustadz Wahid itu enggak begitu mudeng, karena bukan kebiasaan kami belajar akidah. Kami dari dulu hanya belajar fikih saja, kaifiyah, tata cara sholat, tata cara zakat, tata cara puasa, jarang sekali dibahas apa itu roja, apa itu tawakal, apa itu khauf, enggak pernah katanya. Sehingga sesungguhnya di awal-awal kami rasa berat, kami rasa ini kok kajiannya beda dengan kajian yang umum. Tapi Masya Allah Bapak Ibu sedaya, awal mereka duduk itu mengatakan kami hanya butuh rahmatnya saja, kalaulah belum mudeng kami sudah dapat rahmatnya.
ujung-ujungnya sekarang kami paham, Masya Allah, dan mereka bersyukur dengan pelajaran-pelajaran yang sudah ditempuh, insya Allah. Maka kita bersabar Bapak Ibu sedoyo, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih dimudahkan di dalam belajar, dan Allah mudahkan kita di dalam memahami semua pelajaran, insya Allah. Masih melanjutkan pertanyaan, jadi tidak masalah kita belajar untuk fikih, memang akan sangat baik jikalau membahas dari apa yang ditanyakan, karena itu lebih berkebutuhan, insya Allah. Pertanyaan, kapan kita memberi isyarat telunjuk di dalam sholat? Ini menjadi sesuatu yang diperhatikan, karena ini gerakan. Gerakan itu terlihat oleh kanan kiri kita, sehingga mau tidak mau kadang-kadang kita terpaksa melihat. Ketika ada orang yang menggerakkan yuharrikuha, maka kadang-kadang kita ikut melihat itu. Meskipun panduan hadisnya melihat ujung tangan kita, tapi ketika samping kita yuharrikuha, kadang-kadang kita ikut melihat. Jujur, seperti itu enggak? Seperti itu enggak? Adakah yang merasa terganggu dengan seperti itu? Jangan lagi jenengan. Saya sudah belajar lama, tahu hadisnya saja kadang-kadang agak-agak keganggu gitu. Sejujurnya begitu. Tapi dengan tahu dalil, kita jadi paham insya Allah bahwa itu pun ada dalilnya. Adapun isyarat telunjuk Bapak Ibu sedoyo, kalau kita kumpulkan banyak hadis, baik riwayat Bukhari, riwayat Muslim, dan yang paling populer untuk kasus ini riwayat Muslim, itu menunjuk pada, ini persoalan sunnah, menunjuk pada isyarat telunjuk dari sejak awal at-tahiyat, itu yang paling masyhur. Tetapi ingat, di Indonesia banyaknya mazhab Syafi'i, yang ajaran mazhab Syafi'i itu rahimahullah ta'ala adalah memulai dari asyhadu alla ilaha illallah, sebagian dari asyhadu. Maka kalaulah pun kemudian ada yang praktek seperti itu memang ada panduannya. Saya pribadi memilih pendapat yang dari awal, karena sejauh saya bacaan saya itu lebih kuat dari yang awal. Lebih kuat dari yang awal. Sekali lagi, ini persoalan yang tidak perlu diperdebatkan Bapak Ibu sedoyo. Mau pakai yang manapun silahkan. Mau yang pakai yang manapun silahkan. Adapun isyarat dengan jari dan mengangkatnya serta mengarahkannya ke arah kiblat, maka pendapat yang kuat dari awal tasyahud. Demikian kesimpulan beberapa ulama. Kenapa begitu? Karena dohir hadisnya mengatakan seperti itu. Jadi memang kemarin kaidahnya gimana? Jikalau ada dohir hadis kesannya bertentangan, maka kita menjamak, mengkompromikan. Maka nanti ujung dari hadir dari ini juga kita akan mengkompromikan, dan itu sudah dilakukan oleh para ulama. Ulama terdahulu itu sudah memberikan kesimpulan, maksudnya baiknya yang mana. Sehingga sekali lagi mengkompromikan itu menjadi sesuatu yang penting. Dari Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu, beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kiri di atas lutut kiri dan tangan kanan di atas paha kanan, dan memberi isyarat dengan jari telunjuknya. Nah, ini menunjuk kepada sejak awal meletakkan. Sejak awal meletakkan. Dari Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, adalah beliau apabila duduk di dalam sholat meletakkan kedua tangannya di atas lututnya dan memberi isyarat dengan jarinya. Nah, memberi isyarat dengan jarinya ini sebagian kemudian diartikan sebagai yuharrikuha, menggerak-gerakan gerakan ringan. Kemudian menjadikan pandangannya pada bagian telunjuk itu, ujung telunjuk itu. Nah, ini kan kita melihat punya sendiri sebenarnya perintahnya kan, tapi kenyataannya kadang-kadang kita ngelirik tangga kita gitu. Secara tidak sengaja ataupun sengaja, dan ini kadang-kadang kemudian timbul kayak gini, ngopo kau utek-utek barang gitu. Nah, ini kan jadi masalah kalau sampai seperti itu. Kemudian beliau mengatakan isyarat ini bagi setan lebih keras dari pukulan besi. Jadi ini persoalan isyarat itu persoalan yang baik. Berkata Al-Mubarakfuri, dohir hadis-hadis menunjukkan bahwa isyarat dilakukan sejak awal at-tahiyat. Sekali lagi Bapak Ibu sedoyo, kalau jenengan praktek kebetulan dari tengah, nggak masalah, saya bacakan dalil yang lain.
Pendapat lain, hadis sahih riwayat Imam Muslim mengenai tata cara tasyahud adalah meletakkan tangan kanan di atas lutut, meletakkan tangan kiri di atas lutut, kemudian Rasulullah berisyarat dengan telunjuknya. Ini masih menunjuk kepada isyarat awal. Nah, ada riwayat dari An-Nasa'i dari sahabat Abu Wail yang melihat Rasulullah menggerakkan jarinya tersebut saat tasyahud. Jadi ada yang memang dari Wail itu menggerakkan yuharrikuha. Beliau berkata, sungguh saya melihat sholat Rasulullah, bagaimana Rasulullah sholat, wa halaqo halqatan, menggenggamkan seperti ini, kemudian memberikan isyarat begini ya Rasulullah, menurut versi hadis ini. Jadi membentuk lingkaran seperti ini, kemudian kayak gini, menggenggamkan, kemudian diberikan isyarat telunjuk seperti ini. Kemudian tsumma rafa'a asbu'ahu, kemudian mengangkat asbu'ahu, jari telunjuknya, wa ra'aitu yuharrikuha, dan saya melihat Rasulullah menggerak-gerakannya. Ini satu riwayat. Nah, kalau ada yang bergerak pun tidak masalah, ada riwayatnya jelas. Dalam riwayat Wail bin Hujr yang lain, annahu sallallahu alaihi wasallam rafa'a asbu'ahu ara'aituhu yuharikuha yad'u biha. Jadi kalau dari keterangan yang lain dari Wail bin juga mengatakan, saya melihat Rasulullah memberikan isyarat, kemudian Rasulullah berdoa dengannya. Berarti ketika Allahumma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma, maka kemudian di yuharrikuha, digerakkan ketika tanda doa, sholawat doa, maka yuharrikuha dengan gerakan ringan. Ini menunjukkan bahwasanya beliau menggerakkan jari telunjuk beliau saat berdoa saja, tidak dari awal at-tahiyat, kemudian ketika Allahumma dia gerakan. Menurut versi riwayat dari Wail bin Juhar juga. Kemudian gerakan yang dimaksud adalah gerakan ringan. Gerakan yang dimaksud adalah gerakan ringan pun. Gerakan ringan. Nah, Bapak Ibu sedaya, kita lihat ulama-ulama mutaakhirin dari mufti Arab Saudi misalnya, berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz, yang sunnah adalah menurut Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, yang sunnah adalah menggenggam semua jari tangan kanannya, kemudian memberikan isyarat dengan telunjuknya, ketika berdoa digerakkan dengan gerakan yang ringan, menurut pendapat beliau. Jadi kalau jenengan di belakang Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti Arab Saudi, itu beliau menggerakkan tangannya dengan gerakan yang ringan. Kemudian yang sekarang masih hidup, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhullah ta'ala, menggerakkan ketika Allahumma. Dia mengambil pendapat yang menggerakkan ketika Allahumma, yuharikuha, gerakan ringan itu pada saat kita mengucapkan Allahumma. Kemudian dari sahabat Ibnu Zubair yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i mengatakan, nah ini ada pendapat lain bahwa Rasulullah tidak menggerakkan jarinya, Tadi riwayat yang menggerakkan jarinya, ini riwayat yang tidak menggerakkan jarinya. Rasulullah berisyarat dengan jarinya saat tahiyat dan tidak menggerakkannya sampai akhir tasyahud, sampai akhir bacaan. Ana nabiyya kana yusiru bi asbu'ihi idada'a wala yuharikuha, kata beliau. Adapun Rasulullah memberikan isyarat telunjuk, kemudian berdoa wala yuharikuha, tidak menggerak-gerakkan jarinya. Nah, maka Imam Al-Baihaqi merangkum dalil ini, kemudian mengkompromikan keadaan. Maka pendapatnya beliau mengatakan, bisa jadi yang dimaksud yuharrikuha di situ adalah isyarat itu sendiri, bukan gerakan yang berulang. Dan saya mengambil pendapat yang ini. Saya termasuk yang at-tahiyat dari awal, kemudian tidak digerakkan sampai akhir. Karena saya juga membaca riwayat-riwayat yang lain, sebenarnya banyak banget Bapak Ibu saudara. Di kalangan para muhaddisin juga ini berbeda. Syekh Albani dengan Syekh Utsaimin saja berbeda di dalam hal ini. Maka kita harus longgar.
Kalau ada yang mempraktekkan yuharibuha, silahkan. Kalaupun tidak, silahkan. Saya termasuk tidak yang pakai, karena itu tadi alasannya pribadi, bukan dalil, Bapak Ibu saya. Ini alasannya pribadi ini. Saya termasuk orang yang agak-agak terganggu dengan gerakan seperti itu. Ya mohon maaf. Ini kepada yang praktek saya mohon maaf karena Pak, sejujurnya. Tapi sekali lagi ini bukan dalil. Bukan dalil, maksudnya praktek saya itu bukan dalil gitu, tentu saja. Tetapi bahwa ada riwayat yang tidak menggerakkan itu iya. Itu iya. Makanya monggo nanti jenengan mau pakai yang mana silahkan. Jenengan sekarang udah tahu dalilnya. Imam Malik rahimahullah taala, gurunya Imam Syafi'i, memilih yang yuharrikuha, memilih yang digerak-gerakan khususnya ketika berdoa. Ketika Allahumma, maka digerakkan secara ringan. Kita tahu Imam Malik seperti apa, makanya saya bilang praktek yang manapun ada dalilnya. Imam Hanafi kita tahu di wilayah Turki, India, Pakistan, Afghanistan, Cina, sebagian Mesir, itu termasuk yang mengangkat isyarat telunjuk ketika ucapan asyhadu alla, itu asyhadu alla ilaha illallah, ketika la diangkat. Itu menurut pendapat Imam Hanafi, tanpa menggerakkannya sampai akhir. Itu pendapat Imam Hanafi. Adapun mazhab Syafi'i, di mazhab Syafi'i yang banyak digunakan di Indonesia, mengangkat jari telunjuk ketika illallah, asyhadu alla ilaha illallah, maksudnya asyhadu alla ilaha illallah, ketika illa maka diangkat. Dan itu di mazhab Syafi'i sebagai isyarat tentang tauhid, menunjukkan tauhid maksudnya. Dan Imam Syafi'i memilih tidak menggerakkan sampai akhir. Ini yang banyak dipakai di Indonesia. Ada yang asyhadu alla ilaha illallah, ada yang asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang pada lafaz jalalah Allah di mazhab Hambali sebagian. Jadi memang ada beberapa variasi seperti itu. Maka kita yang praktek di masyarakat, jikalau ada bervariasi seperti itu, kita tidak perlu bingung. Adapun sekali lagi pilihan saya tadi itu karena persoalan pribadi banget. Jadi saya tidak mencela yang melakukan itu, tapi saya termasuk yang memilih tidak. Dan kebetulan ada fikih lain tentang masalah bagaimana kita beribadah di suatu kaum. Kita jadi imam di mazhab Syafi'i misalnya saya pulang ke Cilacap, Bapak Ibu sedaya, maka saya ngimami itu bismillahnya aja jahar. Bismillahirrahmanirrahim, terdengar jelas. Mengapa? Nek ra kaya ngono iki iso ditarik mundur lagi ngimami, Bapak Ibu sedaya. Itu tenanan. Bener-bener tenanan terjadi. Kalau nggak narik mundur lebih parah, dia mufarroqoh, keluar dari jamaah, kemudian ambil batu lempar masjidnya. Itu terjadi. Itu terjadi hanya gara-gara bismillah dan tidak bismillah. Maka ibadah itu di samping hubungan kita dengan Allah, lihatlah kanan kiri kita. Lihatlah Imam Sudais, beliau Imam Masjidil Haram, mazhab asalnya adalah mazhab Hambali. Bismillahnya sir, tetapi ketika di Istiqlal, jangan lihat videonya jangan nanti buka di YouTube Imam Sudais Istiqlal. Nanti beliau akan mengucapkan dari sejak awal pun sudah Bismillahirrahmanirrahim. Suratannya pun Al-A'la, Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kita harus bijaksana mengambil sikap di dalam beribadahan. Kenapa saya memilih tidak yuharrikuha? Juga karena lingkungan pada umumnya di Indonesia tidak melakukan itu. Sesuatu yang aneh-aneh itu biasanya agak-agak mengganggu. Toh itu tidak mempengaruhi sah dan tidaknya sholat. Mengapa kita harus membuat sesuatu yang terkesan menjadi masalah? Sangat dipahami Bapak Ibu. Saya di sini kan pakai sir, Bismillah, tapi nggak berani loh di pulang kampung tiba-tiba nggak pakai Bismillah, bisa jadi masalah besar. Jangan lagi itu Bapak Ibu sedoyo. Habis sholat nggak zikir keras, jadi masalah di sana. Meskipun kalau yang itu saya beranikan diri. Gitu. Karena kebetulan masjidnya masih masjid keluarga gitu. Kalau masjidnya masjid umum di sana itu Bapak Ibu sedoyo,
masjid kecamatan saja, masjid kecamatan gini, masjid umum harusnya gini, itu dilabeli kalau di sana, gini, dilabeli, ditulis gitu. Kalau di sana begitu, karena memang 90% lebih di sana memang warga NU. Ya kita menghormati keadaan memang seperti itu. Makanya kalau di Jogja dengan lebih longgar insya Allah untuk mempraktekkan banyak hal tentang sunnah. Nah itu tentang isyarat telunjuk, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan. Pertanyaan berikutnya, ini mudah-mudahan pertanyaan ini mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, khususnya bagi yang bertanya, nanti mungkin bisa menerangkan kepada yang lain, jika sudah dapat jawaban tentang ini. Karena apa? Saya melihat pertanyaan ini memang pertanyaan yang tidak terkait langsung sesungguhnya dengan sholat kita. Bagaimana sholatnya para nabi dan rasul sebelum kita? Ini saya bacakan karena ini riwayatnya panjang sekali mengenai bilangan dan tata cara sholat yang dikerjakan oleh para nabi terdahulu. Maka ketahuilah Bapak Ibu sedaya, sebagai garis tebalnya, khusus untuk para nabinya, khusus untuk para nabinya itu sholat 5 waktu seperti kita. Khusus untuk para nabinya, tidak pada umatnya. Contoh Nabi Musa misalnya, Nabi Sulaiman misalnya, Bani Israel itu tidak sampai 5 waktu. Sebagaimana Musa alaihissalam memintakan kepada Rasulullah, beri saran, kurangkan dari 5 itu pun, karena sesungguhnya saya meminta kurang dari 5 untuk kaumku saja mereka meninggalkan. Berarti zaman Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam tidak disuruh 5 rakaat saja ditinggalkan. Maka Nabi Musa mengatakan minta turun lagi, sampai Rasul mengatakan saya sudah malu sama Allah untuk turun lagi dari 50 kesekian sampai 5 kok minta turun lagi. Pertimbangan Musa alaihissalam karena umatku disuruh kurang dari 5 saja meninggalkan. Tetapi untuk para nabi disepakati memang semuanya 5 waktu untuk para nabinya. Nah, jadi kaifiahnya, tentang kaifiah bagaimananya tidak diterangkan. Tentang kaifiahnya, tata caranya apakah sama dengan kita atau tidak diterangkan. Nah ini secara prinsip seperti itu. Nah yang justru ingin saya tekankan terkait dengan pertanyaan ini, itu tentang faedah yang bisa diambil dari perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi. Ini yang saya kira lebih penting. Jadi tentang kaifiahnya saya kira penting, jujur penting banget gitu. Sebagaimana ada pertanyaan begini, dulu ini seorang mufti Saudi ditanya, ya Syekh, apakah betul Yusuf alaihissalam menikah dengan Sulaikha? Jadi kan tahu nggak menikah nggak itu? Menikah nggak itu Yusuf alaihissalam dengan Sulaikha? Kisahnya nikah atau tidak? Nah pertanyaan ini, pertanyaan tentang menikah atau tidak kan tidak terlalu penting buat kita. Gini apa? Maka saya itu menjawab, yang jelas saya nggak hadir ke walimahnya. Yang jelas saya nggak hadir ke walimahnya. Itu artinya pada part yang itu, bagian yang itu tidak mungkin, tidaklah sangat berkaitan dengan kita. Nah yang ingin saya sampaikan justru adapun sholatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka memang itu dikabarkan kepada kita. Bahkan itu menjadi salah satu pokok ibadah di Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya pernah membacakan surah Ibrahim mulai ayat ke-35 tentang doa kesyirikan. Wa id qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwad
biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharrami Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ada nggak kalimat sholat di situ tadi? Ada nggak? Ada. Rabbana liyuqimus sholata. Jadi ketika Ibrahim alaihissalam datang ke sebuah lembah yang tidak ada seseorang di sana, tidak ada tetumbuhan di sana, beliau mengatakan kepada Allah, sesungguhnya saya meninggalkan sebagian keturunanku di sana, yang demikian agar mereka mendirikan sholat. Berarti Ibrahim alaihissalam sholat bukan? Sholat. Dan bahkan justru itu ibadah yang disebutkan berulang kali oleh beliau Ibrahim alaihissalam. Nah, buat kita apa sih manfaatnya? Nabi saja itu ibadah agungnya sholat. Sebagaimana kita setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka perintah pertama sholat, maka demikian juga para nabi sebelum kita. Maka kemarin di awal kita sama-sama belajar, sesungguhnya kita akan menghadapi Allah di dalam dua keadaan. Keadaan pertama ketika kita berhadapan dengan Allah pada saat sholat, dan keadaan dua nanti ketika kita dihisab. Ingatlah, yang kedua akan menjadi mudah karena hak pada pertemuan pertama dipenuhi dengan sempurna. Maka sekali lagi, bayangkan kalau Ibrahim alaihissalam saja yang bapaknya tauhid, kita sudah sama-sama belajar, selalu menekankan persoalan sholat, apalagi kita yang lebih membutuhkan. Maka tentang kaifiahnya sekali lagi memang tidak sampai kabar kepada kita, tapi tentang jumlahnya secara umum untuk para nabinya seperti kita 5 waktu. Dan ini sangat terlihat pada kasus Sulaiman alaihissalam. Ketika Sulaiman kemudian memanggil kembali kuda-kuda yang membuat dia terlalai di dalam zikrullah, yang zikrullah di situ artinya diartikan sholat, maka dipanggil semua kuda-kudanya dan dipotong leher dan kakinya, saking karena kecintaan terhadap kudanya melalaikan dia. Subhanallah Bapak Ibu sedaya, bayangkan. Jangan bisa bayang nggak kisah itu tuh bagaimana kira-kira pesan ke kita? Gara-gara kecintaan yang pantas loh itu cintanya itu. Jenengan punya Mercy, punya mobil terbaik, jumlahnya 100 di hadapan panjenengan. Kira-kira jenengan seneng nggak itu? Mungkin sesepuan saya udah nggak begitu butuh mas gitu. Muda-mudi itu senang banget, masya Allah. Atau harta yang lain, apapun yang membuat kita tuh sangat cinta. Ketahuilah, ketika kecintaan itu membuat kita lalai kepada Allah, apa yang dicontohkan oleh Sulaiman alaihissalam, dia ambil seluruhnya itu, dipotong kaki dan lehernya. Nek zaman saya kira Mercy-nya dibakar kira-kira. Bayangkan, 100 lebih orang meninggal karena kecintaan terhadap bola. La ilaha illallah. Kebayang nggak antara waktu nonton itu ketinggal nggak sholatnya kira-kira? La ilaha illallah Bapak Ibu sedaya. Saya itu greges melihat itu. Lihat Sulaiman alaihissalam ketika lale sholat asar. Lale sholat asar. Apa yang dilakukan? Seluruh yang membuat dia lale dihilangkan. Jadi ini persoalan agung sekali sholat itu Bapak Ibu sedaya. Sementara mungkin kita kadang-kadang nanti mepet maghrib. Subhanallah. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW ketika perang Khandaq. Rasulullah sampai melaksanakan sholat asar di waktu sudah terbenam. Kalau terjadi sama Rasulullah itu hanya untuk memberikan tata cara, nggak berulang. Sholat subuh pernah telat sekali untuk memberitahukan caranya begini ketika telat. Itu nubuah buat umatnya juga bahwa akan banyak yang tertidur sampai lewat subuh. Bayangkan betapa dahsyatnya perintah sholat itu diturunkan dari Allah kepada para nabi. Dan ketika dilanggar sedikit saja, kafarah yang diberikan luar biasa besar. Maka kita Bapak Ibu sedaya,
dengan pengetahuan yang kita sudah punya ini, mudah-mudahan kita tuh dilembutkan hati, jangan sampai menyia-nyiakan sholat, karena persoalan memberikan hak secara sempurna di pertemuan awal. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, dengan ini insya Allah kita punya energi, megah banget bangun malam, ingat tentang ini, bangun malam kita insya Allah. Raket angmung 3 rakaat, raket angmung 10 menit, raket angmung seperempat jam, kita menghadap Allah, meskipun perintahnya lailan tawila, roto-roto dowo, kenyataannya kita kadang-kadang hanya bisa seperempat jam, 10 menit di ujung malam sholat witir. Tetapi ingat-ingatlah, semangat ini itu luar biasa, luar biasa. Maka mudah-mudahan kita diberi hati yang lembut untuk ibadah yang satu ini. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau diberikan tempat di Baitullah, Allah mengucapkan, ya Allah berfirman, ala tusyrik bisyai'in, jangan kau sekutukan aku dengan apapun, wa tahhir baitiya ta'ifina wal qa'imina warruka'is sujud. Perintah dari Allah untuk Nabi Ibrahim tidak mensekutukan Allah, kemudian dibersihkan Baitullah untuk tawaf, untuk ibadah, warruka'is sujud. Berarti apa itu? Sholat. Ini keterangan dari Ibrahim alaihissalam, menunjukkan bahwa di zaman Ibrahim alaihissalam juga sudah ada perintah sholat. Kemudian juga doanya Ibrahim alaihissalam yang sangat terkenal, yang kita juga harus amalkan. Rabbi ja'alni, terus muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini surah Ibrahim ayat ke-40, lanjutan dari yang tadi. Ya Allah, saya mohon kepadamu agar aku dan keturunanku termasuk orang-orang yang terus mendirikan sholat. Kabulkan ya Allah doa saya ini, Masya Allah. Ditekan nih, insya Allah Ibrahim alaihissalam kalau berdoa kan dikabul, tapi di sini ditekan Rabbana wa taqabbal du'a. Penekanan agar minta sungguh-sungguh dikabulkan. Sholatnya Nabi Ismail alaihissalam diabadikan di dalam surah Maryam ayat ke 54-55. Jadi nanti lihat surat Maryam, wadhkur fil kitabi Ismail, ceritakanlah wahai Muhammad tentang kisahnya Ismail, innahu kana shadiqal wa'di, sesungguhnya dia Ismail alaihissalam adalah orang yang jujur, wa kana rasulun nabiyya, dan dia adalah seorang utusan dan seorang nabi, wa kana ya'muru ahlahu, dan ketahuilah Ismail alaihissalam menyuruh kepada keluarganya bis sholati waz zakati wa kana inda rabbih mardiyah. Jadi dikisahkan bahwa Ismail alaihissalam menyuruh keluarganya untuk sholat, untuk sholat. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Jenengan sholat jangan sendirian. Ingatlah kanan kiri panjenengan menjadi tugas jenengan, khususnya bapak-bapak ini, ibu-ibu, istri diajak, anak diajak. Jangan sampai kita berangkat sendiri ke masjid sementara anak kita lari-lari nggak jelas, padahal dia sudah terhitung di atas 10 tahun. Ini yang membuat saya Bapak Ibu sekalian usaha. Kalau seperti ini saya ajak Abdullah, saya mendidik Amar itu jenengan tahu, sudah saya ajak suruh imam sejak SMP. Saya lagi mempraktekkan ini. Ismail alaihissalam saja mengatakan ya'muru ahlahu, diperintahkan kepada keluarganya. Keselamatan keluarga kita ini bapak nih penting banget. Dan ini persoalan agung Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana saya katakan, yang namanya sholat itu tiangnya agama. Nggak ada tiangnya, ya roboh agama kita. Kalau kita meninggalkan generasi yang bermudah-mudah meninggalkan sholat, podo karo awake dewe andil untuk runtuhnya agama ini. Kita melihat seseorang meruntuhkan masjid, pastilah marah besar. Bela Islam di mana-mana. Sisi lain, kita ringan saja ketika anak kita nggak ke masjid, laki-laki masuk waktu sholat dibiarkan, na'udzubillah. Saya orang yang termasuk paling cerewet dan istri kepada anak ketika hal demikian terjadi. Kadang-kadang anak capek. Bayangkan sekarang yang kelas 6 SD itu berangkat sekolah pagi sampai jam 2:30, jam 3 lewat seperempat sudah mulai ngaji sampai maghrib. Pulang maghrib nanti isya udah capek banget. Kalau belum isya, ojo, sholat dulu.
Karena apa? Tuh Ismail alaihissalam saja begitu tuh yang diriwayatkan kepada kita, surah Maryam ayat ke-54 55. Maka tolong perhatikan betul persoalan ini. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi tentang kaifiyah, saya sebutkan justru kepada sesuatu yang sebelum itu, yaitu tentang perintahnya. Salat Nabi Syuaib di dalam surah Hud ayat ke-87. Nanti jangan baca surah Hud ayat 87. Dikisahkan ketika Syuaib alaihissalam melarang kaumnya, untuk menyembah untuk tidak menyembah, kecuali hanya kepada Allah saja, dan agar memperbaiki timbangan. Ini persoalan di dalam kaumnya beliau adalah masalah timbangan. Maka kaumnya mengatakan, qalu ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna. Dia mengatakan, Syuaib, opo salatmu kuwi memerintahkan kowe agar saya itu tidak menyembah terhadap sesembahan bapak-bapakku dulu, atau an naf'ala fi amwalina ma nasya, atau saya berbuat terserah saya persoalan harta saya. Sekali lagi, persoalan di zaman Nabi Syuaib adalah persoalan timbangan, kecurangan di dalam masalah harta. Apa yang menjadi tantangan buat kaumnya? Salat. Kita tahu nggih, salat itu tanha 'anil fahsya wal munkar. Berarti zaman dulu pun begitu. Syuaib, opo salatmu kuwi melarang kami untuk tidak curang di dalam timbangan. Toh itu harta saya. Kenapa kok ribet-ribet? Dengan apa perintahnya? Dengan salat. Bapak Ibu sedaya, bayangkan. Jadi solusi atas semua persoalan di setiap zaman itu salat, Bapak Ibu sedaya. Maka benar kita dikatakan, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kepada Allah pertolongan dengan sabar dan sholat. Maka sekali lagi, ini bukan persoalan ringan. Sholat persoalan yang sangat agung, persoalan yang sangat agung. Dan seterusnya nabi-nabi sampai Nabi Isa, nanti jenengan bisa lihat di dalam Al-Quran kisah-kisahnya, bahwa masing-masing nabi diperintahkan untuk demikian. Nah, Bapak Ibu sedaya, sekali lagi tentang Nabi Musa, Nabi Daud dan sebagainya, nanti jenengan buka sendiri, nanti buka sendiri referensinya. Misalnya contoh di Nabi Musa di Quran surat Yunus ayat 87, surat Yunus ayat 87, jangan nanti bisa buka. Kemudian tentang kisahnya Nabi Daud, surat Nabi Daud di Quran surat Shad ayat 24. Nabi Sulaiman, Quran surat Shad surat ketiga ayat 30. Hanya dengan nanti buka-buka. 30, 31, 32 itu kisah tentang Sulaiman yang saya sebutkan tadi. Begitu sedihnya dia karena terlalaikan gara-gara kecintaannya terhadap kuda-kuda. Kuda-kudanya sifatnya apa? Tenang ketika berhenti, cepat ketika berlari. Itu sifat kudanya Sulaiman. Tenang ketika berhenti, rarewel. Cepat ketika berlari. Zaman saiki mau berisi ngapik dhewe, membuat kecintaannya dan melalaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah di situ persoalan sholat, jadi mengingat Allah dengan sholatnya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, utama mana antara baca Al-Quran dan berdoa ketika azan dan iqamah? Antara azan dan iqamah lebih utama mana? Maca Quran opo berdoa? Itu pertanyaannya, pertanyaan dari jamaah. Bapak Ibu sedaya, untuk memahami ini tolong perhatikan ini, ini berlaku umum. Nanti jenengan kalau ketemu yang semisal ini, jenengan nanti bisa menyimpulkan. Ibadah kita, Bapak Ibu sedaya, itu setidaknya terdiri dari dua macam, terkait dengan tempat dan waktu. Sekali lagi, mudah-mudahan jenengan paham. Ibadah dikaitkan dengan tempat dan waktu, maka ada dua. Ini menikah apa? Ibadah yang muqayyad itu artinya terikat. Ada ibadah yang mutlak, enggak terikat. Sekali lagi, ibadah dikaitkan dengan tempat dan waktu dibagi jadi dua, yaitu yang muqayyad dan yang mutlak. Muqayyad artinya terikat, berarti ibadah ini terikat dengan waktu atau tempat, atau terikat waktu dan tempat. Contoh, ibadah muqayyad dengan waktu dan tempat, ibadah haji. Nggak boleh kita haji di Gunung Kemukus, muter-muter tawaf di sana.
Berarti dia muqayyad dengan tempat. Waktunya juga muqayyad, sudah ditentukan di bulan haji. Nggak boleh kok kita syafar, kita haji. Sangat dipahami sampai di sini Bapak Ibu sedaya? Sangat dipahami nggih? Berarti kalau kita melaksanakan itu di luar waktu itu dan tempat itu sah napa mboten? Jenengan haji di Gunung Kemukus ora sah doa-doa kata siapa itu? Ada kan dokter yang bilang nggak usah ke sana ngasih dana ke sana, di Indonesia saja, apa yang jauh-jauh, ada nggak seperti itu? Sekarang timbul lagi yang pakai apa itu? Apa namanya itu? Yang pakai kata set, sudah ke Mekah, ke Madinah, umroh hanya dengan pakai kacamata. Nah, dibahas kemarin ya, fikihnya tentang itu. Lama-lama katanya ini nggak perlu ke sana, kita cukup kayak set, udah muter-muter, udah tawaf dan sebagainya. Oke. Maka berarti ada ibadah yang memang jazakallahu khair. Ada ibadah yang memang terikat dengan waktu saja, ada yang ibadah terikat dengan tempat saja, ada ibadah yang terikat dengan waktu dan tempat. Nah sekarang, bagaimana antara adzan dan iqamah? Secara umum itu waktu yang barokah. Pegangannya ini Bapak Ibu sedaya. Secara umum waktu antara adzan dan iqamah adalah waktu yang barokah. Berarti setiap ibadah apapun antara adzan dan iqamah itu baik, include termasuk maos Al-Quran, itu termasuk baik. Enggak ada yang meragukan kebaikan maos Quran kapanpun. Saya dipahami? Berarti sekarang kita lihat kalau begitu, kalau itu waktu yang barokah, yang semua ibadah menjadi baik di situ, kita lihat adakah yang Rasulullah muqayyadkan, ikatkan waktu. Pada saat antara adzan dan iqamah, Rasulullah perintahkan sesuatu. Jika ada, itu yang dilakukan. Sangat dipahami Bapak Ibu sekalian. Karena ibadah yang lain bisa dilakukan di luar waktu itu. Contoh, maos Quran. Maos Quran tidak dimuqayyadkan terhadap antara adzan dan iqamah. Apa yang dimuqayyadkan terhadap adzan dan iqamah? Sekali lagi muqayyad, paham ya? Muqayyad itu terikat dengan waktu itu. Ada dalil yang mengatakan bahwa waktu itu baiknya begini. Dzikir setelah sholat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berarti muqayyad dzikir setelah sholat ya begitu. Bisa dipahami ya? Kita bisa mengatakan astagfirullahaladzim dan seterusnya. Tetapi setelah sholat Rasulullah menyampaikan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah saja. Nggak ditambah-tambah dengan yang macam-macam istighfarnya. Maka itu muqayyad dengan waktu setelah sholat. Nah, muqayyad dengan antara adzan dan iqamah adalah doa. Jadi antara adzan dan iqamah itu banyakin doa. Kenapa? Dalilnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyampaikan inna du'a, adapun sesungguhnya doa yuraddu bainal azani wal iqamah. Kemudian Rasulullah tutup dengan fad'u. Tuh. Adapun doa antara azan dan iqamah yuraddu, tidak tertolak. Berarti muqayyad dengan waktu, bahwa ada doa yang tidak ditolak oleh Allah, yaitu doa antara azan dan iqamah. Kemudian ditutup oleh Rasulullah, yad'u, ini perintah, berdoalah yang banyak. Sekali lagi Bapak Ibu sedaya, kalau begitu apakah saya boleh maos Al-Quran? Tidak diragukan lagi, bacaan Quran adalah bagus. Kalau bolehnya tentu saja boleh sekali. Maka ada ulama yang berpendapat gabungkan keduanya kalau memang kalian cinta kepada keduanya, yaitu jenengan berdoa dengan doa di dalam bacaan Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Baqarah ayat berapa itu? Itu di dalam Al-Quran. Doa tadi, doanya Nabi Ibrahim tentang sholat, itu di dalam Al-Quran. Kalau jenengan kok, saya kalau doa tok rasanya kurang mantep, saya pengen maca Quran di dalam adzan dan iqamah, lakukan yang demikian. Dan itu dicontohkan oleh para ulama. Berarti konsekuensinya jenengan menghafal seluruh doa-doa yang referensinya dari Al-Quran. Berarti jenengan sedang maos Al-Quran juga sekaligus sedang berdoa, mendapatkan kedua-duanya. Itu yang namanya menjamak dalil.
Nggih, sangat dipahami sampai di sini nggih. Jadi asalnya antara adzan dan iqamah adalah doa. Mengapa? Karena doa pada waktu itu yuradu, tidak tertolak. Fad'u, kata Rasulullah, berdoalah. Sekarang, adakah referensi doa terkait adzan dan iqamah? Ada, Bapak Ibu sedaya. Jenengan boleh berdoa apa saja, tetapi ada di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, kitabnya Imam An-Nawawi, beliau mengatakan di dalam sebuah riwayat yang panjang, dan ini hadisnya hasan sahih, hasan sahih, berarti jelas bisa diamalkan. Rawahu an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Dari Anas bin Malik bahwa doa di antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i dan wa wairihim dan yang lainnya. Beliau mengatakan qalu fama sanakunu ya Rasulullah, lantas kalau begitu apa ya Rasulullah yang aku baca? Kemudian dikatakan sallallahu, mintalah kepada Allah af'iyata, af'iyah. Jangan tahu af'iyah nggih. Allahumma ini as'aluka al-'afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Dikir bagi jenengan. Allahumma ini as'aluka afwa wal afiyah fi dini wa dunya wa ahli wa mali, dan seterusnya. Nah, di sini redaksinya mintalah afiyah dunia wal akhirat. Maka salah satu doa yang enggak ditinggal antara adzan dan iqamah itu minta afiyah. Berarti doanya gimana? Allahumma inni as'aluka afiyata fi dunya wal akhirah. Itu jangan ditinggal. Setelah itu jangan mau doa untuk keluarga, doa untuk anak, doa untuk istri, doa keselamatan. Silahkan. Tapi yang ada redaksi khususnya adalah Rasulullah perintahkan kita untuk meminta afiyah. Afiyah itu keselamatan, keselamatan badan, keselamatan rizki, keselamatan. Pokoknya afiyah itu meliputi semua. Dan ada hadis lainnya mengatakan bahwa tidaklah Allah lebih mencintai doa seorang hamba dibandingkan doa minta afiyah. Saya lagi, tidaklah Allah lebih mencintai doa seorang hamba dibandingkan doa dari hamba meminta afiyah. Maka kita minta Allahumma ini as'aluka, ya Allah saya mohon kepadamu afiyah fi dunya wal akhirah. Baru kemudian dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian doa yang lain, permintaan yang lain, angkat tangan kita antara adzan dan iqamah. Sekali lagi, jadi kalau ditanya pertanyaannya afdol mana Bapak Ibu? Afdol berdoa. Kalau ingin menggabungkan, berdoa dengan referensi dari Al-Quran. Jadi dua-duanya dapat. Nah, ini yang dibahas pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah taufik agar setiap ilmu menjadi amal dan menjadi bekal kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, moga.